Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sisi perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana dalam pemidanaan terhadap pemalsuan gelar akademik dalam studi putusan PN Tanjung Pinang nomor 114/Pitsus/2021 PN-TPG. Dalam kepenulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan ijazah yang ada di dalam putusan perkara 677-B/2015-PN-BIN, di mana pelaku, penganjur, pengguna, dan penerbit diatur dalam peraturan yang berbeda. Tindak pidana pemalsuan gelar akademik diatur dalam 2 aturan pidana, karena ijazah termasuk surat maka ketentuan pidana diatur dalam pasal 263 KUHP. Sedangkan pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan peraturan khusus untuk pelaku pemalsuan ijazah yang terdapat pada UU nomor 20 tahun 2003. Untuk UU nomor 20 tahun 2003 juga mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan ijazah. Maka dari itu berlakunya asas hukum lex specialis derogat legis generalis, dengan kata lain peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum, dikarenakan ketentuan di dalam KUHP tidak tegas mengatur mengenai pemalsuan ijazah, berbeda dengan yang diatur dalam UU nomor 20 tahun 2023 tentang pendidikan nasional. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan jawaban dari pokok permasalahan dan kesimpulan. Yang pertama, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bermasalah karena menggunakan gelar akademik yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi. Tidak ditemukan alasan yang dapat dibenarkan atau memaafkan perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman berupa denda sebesar 5 juta rupiah. Yang kedua, tindakan Rini Pratiwi yang menggunakan gelar akademik palsu menimbulkan pertanyaan mengenai batasan hakim dalam konteks modern, meskipun belum ada pembahasan yang jelas tentang pemalsuan dokumen dalam teks hukum Islam. Putusan pengadilan menunjukkan upaya serius untuk menginterpretasikan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan kasus ini dengan menjatuhkan hukuman denda sebagai bentuk jarimah takzir.